Di Turki ada sebuah kota yang namanya Van. Van atau Van ya, tulisannya tuh VAN, dan itu letaknya di selatan. Tapi karena Van ini kota terakhir sebelum saya pulang ke Indonesia, saya pikir untuk menghemat waktu, saya naik pesawat aja ke Istanbul. Waktu check in dan bagasinya ditimbang, ternyata saya kelebihan berat. Dan ini sih sudah saya perkirakan ya, karena saya tuh punya kebiasaan jelek kalau bepergian itu terlalu banyak bawa barang. Dan saya kena charge 48 lira. Nah, sampailah saya di airport di Istanbul. Yang pertama kali saya lakukan adalah menukar lira ke euro. Saya pilih euro waktu itu. Dan lira saya memang nggak gitu banyak ya, itu udah sisa-sisa aja. Jadi saya dapatnya cuman kurang dari 20 euro lah. Jadi 19 euro sekian sen gitu. Saya di airport itu mulai dari kayaknya jam 8 malam, sedangkan pesawat saya itu terbangnya jam 3 kalau nggak salah, 3 pagi ya, 3 subuh gitu. Jadi waktu menunggunya itu lama sekali. Dan setelah check in, pertama ke passport control dulu, udah gitu ke area tempat menunggu sebelum boarding. Di sana saya gunakan uang euro saya untuk beli makanan dan minuman ya, karena kan nunggunya lama. Saya beli aqua sama sandwich, dan saya bayarnya pakai euro. Nah, terus saya makan minum di situ. Udah gitu saya mikir lagi, aduh ini kan minumnya hampir habis dan pasti saya masih akan perlu minum lagi. Jadi saya kumpulin uang-uang logam, saya pisahin, yang 1 euro, yang 2 euro itu masih oke kan, nilainya lumayan besar. Terus yang kecil-kecil ini saya kumpulin, mau saya beliin aqua. Tapi waktu saya lihat, loh kok ada uang lira ya berbentuk sen gitu. Jadi saya mikir, nah ini kenapa ada lira? Mestinya kembaliannya kan tadi dalam bentuk euro. Jadi saya datang ke tempat itu, terus saya bilang begini, saya tanya berapa harga aquanya, terus dia bilang segini. Dan saya udah nggak denger lagi ya berapa harganya. Pokoknya semua uang-uang kecil tadi, uang senan tadi saya kasihin ke dia nih, aku bilang gitu. Terus saya ngomong sama dia, tuh saya tadi tuh beli sandwich, saya bayar sama euro, dan semua uang lira saya itu udah saya tukarkan ke euro. Tiba-tiba di dompet saya ada lira, ini pasti dari kamu, saya bilang gitu. Kamu tuh nggak bener ngasih saya lira, seharusnya kamu ngasih saya euro. Dan orang yang saya kasihin ke dia uang-uang logam itu kurang atau malah berlebihi, saya nggak tahu. Pokoknya saya merasa kesel. Terus dia ngasih saya aquanya, udah saya pergi lagi. Nah ya udah, nggak ada kerjaan lagi, ngapain lagi selain lihat-lihat orang lewat sambil buka-buka HP. Tiba-tiba saya ingat, oh iya ya, tadi kan di van itu saya bayar bagasi pakai uang 50 lira, terus saya dapat kembalian 2 lira karena saya harusnya bayar 48 lira. Jadi emang sih saya punya lira senan. Jadi ini bukan salahnya si tukang sandwich. Saya aja yang lupa kalau memang saya tuh punya lira dalam bentuk sen sebagai kembalian dari kelebihan bagasi. Jadi saya agak merasa bersalah ya. Aduh, saya udah marah-marah sama penjual sandwich ini, padahal itu bukan salahnya dia, saya yang lupa. Memang kalau di airport itu ya, bagian yang paling saya nggak suka itu kan nunggu, apalagi nunggunya tuh lama sekali. Mendingan saya istirahat. Sebelumnya saya sudah coba cari di Google ya, ternyata ada yang namanya sleepy pod. Jadi ini bukan seperti hotel kapsul gitu, bukan. Kalau itu kan benar-benar ada katakanlah bangunannya atau ruangannya khusus. Kalau ini enggak, ini seperti ruangan terbuka gitu, cuman dipasang tempat-tempat mungkin seperti tenda ya, tapi nggak kayak tenda deh, karena namanya aja sleepy pod. Pod itu kan artinya polongan kayak kacang polong. Jadi
Kalau mau tahu sleepy pot bisa di Google sendiri bentuknya kayak apa. Nah, saya pikir saya mau mencoba itu aja dan berharap bisa tidur lah, entah sejam, entah 2 jam. Dan saya nanya sama petugas, mereka ngasih tahu kalau itu tempatnya di gate sekian lah. Saya lupa gate berapa. Nah, jadi saya ngikutin petunjuk menuju gate itu. Ini agak-agak susah juga ya karena saya waktu itu salah bawa kacamata. Jadi saya tuh ada kacamata satu lagi, bukan yang ini. Kalau yang ini sebenarnya bagus untuk melihat jauh ya. Mestinya ini yang saya bawa atau yang saya pakai kalau saya ada di airport, karena di airport kan selalu harus mengikuti petunjuk ya. Jadi kita sebaiknya sih punya pandangan mata yang jelas gitu. Cuman saya waktu itu pakai kacamata yang satu lagi yang memang minusnya itu di bawah ini. Jadi saya agak kesusahan. Jadi yang ngelihatnya juga sambil matanya disipitin gitu, dan tahu sendiri lah yang namanya airport itu jauh sekali, kita mesti jalan. Udah malam-malam udah ngerasa capek. Nah, tapi akhirnya nyampe juga. Sampai petunjuk terakhir menuju terminal itu, selain petunjuk terminal ada juga petunjuk bahwa sleepy potnya itu di sebelah sana. Jadi saya ngikutin. Tiba-tiba loh, kok petunjuk arah menuju sleepy potnya tiba-tiba nggak ada ya. Terus saya kan lihat-lihat lah, kok nggak ada. Waktu itu ada petugas yang pakai seragam. Saya tanya sama dia, sleepy potnya itu di mana? Terus dia bilang, ya itu di situ, dia bilang gitu. Jadi saya kan, hah? Terus saya ngelihat ke belakang, terus saya noleh, mana ya sleepy potnya? Terus saya bilang, oh saya nggak ngelihat apa-apa. Terus saya juga, gimana sih ini sleepy pot tadi ada, terus tiba-tiba menjadi menghilang petunjuknya. Terus dia dan si bapak-bapak ini dia kayaknya marah, dia bilang. Terus dia bilang gini, di situ nggak ada apapun selain silipot katanya dia. Jadi dia udah kesal sekali karena menurut dia itu jelas sekali di situ kelihatan, dan dia udah bukan sleepy pot lagi, dia bilang silipot. Jadi dia kayaknya kesel. Terus saya, ya sudah kalau gitu saya cari. Dan akhirnya, oh iya ya ini ada kelihatan. Jadi ini gara-gara kacamata, nggak tahu, nggak entah karena kacamatanya, entah karena saya udah capek. Akhirnya saya nyampe lah tempat itu, dan saya nggak langsung pesen ya, saya lihat dulu tempatnya. Oh kayak gini bentuknya. Tadinya saya agak takut ya, ini kok kayaknya tempatnya pas, bener-bener pas badan. Kalau kita tutup itu kan jadi buat orang yang klaustrofobia itu agak serem juga. Jadi saya lihat dulu ya, saya bilang gitu, udah lihat-lihat, terus bilang oke deh saya coba dulu ya, cuman sejam aja ya, nanti kalau perlu, kalau saya merasa betah saya tambah 2 jam. Dan orangnya ya terserah, dia bilang gitu. Dan dia ngasih tahu juga kalau ini nggak ada servis untuk membangunkan, jadi ya terserah kita, dia bilang gitu. Jadi gampang sekali kan katanya. Dalam hati, gampang apa kalau kita telat bangun ya pesawatnya udah berangkat, kita udah ketinggalan dong. Tapi akhirnya saya masuk ke sana bener-bener berbaring pas badan gitu. Terus pertama saya nggak tutup dulu, setengah terbuka gitu, tapi lama-lama saya tutup setengah, terus lama-lama oke, saya tutup aja semua. Dan saya merasa nyaman, bisa tidur. Dan saya bisa tidur kayaknya 2 jam. Saya merasa senang sekali. Di dalam pesawat banyak kursi kosong, jadi saya bisa dapat 3 kursi yang berdampingan. Saya bisa berbaring dan pasti saya bisa tidur. Nah itu pengalaman saya. Terus terang kalau bepergian wisata itu ya pasti semua orang juga senang, tapi buat saya yang namanya di perjalanan, di airport, nunggu itu benar-benar siksaan. Kali ini saya merasa sangat beruntung karena saya cukup tidur sebelum boarding, saya tidur, dan di pesawat pun saya bisa tidur. Ini cerita dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.